warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai materi fiber optik. Simak kelanjutannya, check it out. Apa itu kabel fiber optik? Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang tinggi. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi yaitu laser atau LED. Selanjutnya, bagian kabel fiber optik. Bagian kabel fiber optik terdiri dari bagian inti core, bagian cladding, bagian coating atau buffer, dan bagian outer jacket. Bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. 2. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Cladding tersebut dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Yang ketiga yaitu bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. Yang keempat yaitu bagian strake member atau outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strake member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Berdasarkan materi yang kami dapatkan, jenis-jenis kabel fiber optik ada dua, yaitu satu, single mode fiber atau fiber mode tunggal adalah jenis serat optik yang pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak lebih jauh. Fiber mode tunggal ini memiliki inti lebih kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron. Karena memiliki diameter yang lebih kecil, memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat. Jumlah paparan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan atau attenuation sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Kedua, kabel multimode fiber adalah jenis serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. Multimode fiber ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan yang relatif dekat. Selanjutnya yang nomor 4 ada peralatan dan bahan yang terkait dengan fiber optik. Yang pertama ada optical connector. Optical connector atau biasa disebut dengan istilah konektor adalah ujung dari fiber optik. Terdapat beragam jenis tergantung dengan perangkat yang terhubung. Yang kedua ada pigtail. Pigtail adalah sepotong kabel fiber optik yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail biasanya diinstalasi di OTB atau Optical Distribution Box dan disambung dengan tarikan kabel optik yang gelondongan atau tidak memiliki konektor. Yang ketiga ada patchcord. Berbeda dengan pigtail yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya, patchcord adalah kabel fiber optik yang dilengkapi konektor pada kedua kabelnya. Kabel patchcord digunakan untuk menghubungkan perangkat atau dikenal juga dengan jumper optik. Yang keempat ada SFP atau small form pluggable. SFP merupakan hot pluggable transceiver, yaitu perangkat yang mengirimkan dan menerima sinyal informasi dengan media fiber optik. Alat ini adalah alat yang bersifat hot pluggable yang berarti akan terdeteksi secara otomatis saat dipasang pada perangkat. Lalu yang kelima ada wall mount. Wall mount adalah terminasi fiber optik yang menempel di dinding. Yang keenam ada optical termination box atau OTB, atau juga bisa dikenal sebagai optical distribution frame, adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau box. Yang ketujuh ada joint closure. Joint closure adalah titik sambung dari optik yang umumnya dipasang di luar ruangan. Selanjutnya ada optical distribution cabinet atau ODC, adalah suatu ruang yang berbentuk kotak atau
kubah yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single mode. Dalam kotak OTC tersebut terdapat konektor splicing atau splitter. Pada OTC juga dilengkapi dengan ruang manajemen fiber dengan kapasitas tertentu pada jaringan akses optik pasif untuk hubungan telekomunikasi. Selanjutnya yang terakhir ada fusion splicer atau biasa disingkat sebagai splicer adalah alat yang berfungsi untuk menyambung core dari fiber optik. Prinsip kerja dari alat ini adalah memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel fiber optik yang disambungkan secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, alat uji FO. 1. Optical Light Source atau OLS adalah alat yang berfungsi sebagai pemancar sinyal optik. OLS digunakan untuk menguji kabel fiber optik, apakah kabel tersebut bisa digunakan atau tidak. Yang kedua adalah Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR, merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter seperti pelemahan, panjang gelombang, loss daya, penetrasi dan penyambungan dalam sistem telekomunikasi serat optik. Yang ketiga adalah Optical Power Meter atau OPM, adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang dan power dari sinyal optik. Berikut ini adalah contoh dari OLS, OTDR, dan OPM. Penggunaan fiber optik dalam kehidupan sehari-hari mencakup internet berkecepatan tinggi. Salah satu keuntungan terbesar dalam penggunaan kabel fiber optik dibandingkan kabel tembaga tradisional adalah kabel ini mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Ini menjadikan sempurna untuk penyedia internet yang ingin memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan internet dengan kecepatan yang tinggi. Kabel serat optik jauh lebih kecil dibandingkan kabel lain dan juga dapat membawa lebih banyak data yang menjadikan solusi internet yang ideal. TV kabel. Kegunaan fiber optik selanjutnya yaitu untuk TV kabel. Kebutuhan akan transmisi sinyal yang lebih baik telah tumbuh secara eksponensial dalam industri kabel dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan orang ingin memiliki TV yang berkecepatan tinggi dan perusahaan kabel dapat mengikuti masalah bandwidth dan kecepatan yang terkait dengan orang yang menggunakannya. Mereka menggunakan kabel serat optik. Kabel serat optik memungkinkan perusahaan kabel mengirimkan data pelanggan dengan cepat yang menghasilkan pengalaman kabel yang lebih baik secara keseluruhan untuk semua orang. Kegunaan selanjutnya adalah untuk jaringan komputer. Apakah kantor Anda bergantung dengan jaringan untuk menjaga agar karyawan berada di halaman yang sama? Jika iya, mungkin kabel optik dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda. Kabel ini membuat perusahaan tetap terhubung dan memungkinkan Anda mengirim sesuatu ke seseorang di perusahaan hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya adalah pencahayaan dekorasi. Meskipun tidak semua solusi pencahayaan menggunakan kabel serat optik, ada banyak pengaturan pencahayaan dan bakal hal-hal seperti dekorasi yang seperti menggabungkan kabel serat optik ke dalam campuran. Kabel serat optik sebagian besar terjangkau dan mudah digunakan untuk melakukan proyek pencahayaan. Oleh karena itu, banyak pabrikan mulai membuat produk dengan kabel fiber optik. Selanjutnya untuk kekurangan dan kelebihan kabel fiber optik. Kelebihannya yaitu mempunyai jarak jangkauan transmisi yang sangat luas. Selanjutnya, fiber optik dapat mentransfer data dengan ukuran besar hingga gigabit per detik dan memiliki kapasitas bandwidth yang tinggi. Lalu, ukuran kabel tidak terlalu besar dibanding dengan jenis kabel lainnya karena terbuat dari plastik atau serat kaca, sehingga tidak memakan banyak tempat ketika proses instalasi. Selanjutnya, bebas dari hambatan dan gangguan dari sinyal radio serta sinyal elektromagnetik dan memiliki ketahanan terhadap cuaca yang sangat kuat. Lalu kemungkinan terjadi kehilangnya data sangat kecil, sehingga Anda tidak perlu khawatir terhadap validitas data. Konsleting sangat kecil karena tidak membawa aliran listrik. Lalu keamanan yang lebih terjamin dan cocok diterapkan pada jaringan dengan skala luas.
dan banyak digunakan untuk berbagai perusahaan besar. Kekurangan fiber optik yaitu memiliki harga dan biaya pemasangan yang sangat mahal. Lalu biaya perawatan yang diperlukan cukup tinggi dan tidak bisa diterapkan pada jalur berbelok atau sudut yang tajam karena fiber optik memanfaatkan cahaya dalam mengirim sinyal ke titik jaringan lainnya. Terakhir, memerlukan keahlian khusus. Penerapan kabel ini sedikit berbeda dengan jenis kabel jaringan yang lainnya, sehingga dibutuhkan teknis yang memahami instalasi kabel fiber optik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.